Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Bagus ya. Kembali lagi bersama saya Yoga Agung Hermansyah. Di sini saya ingin meminta pendapat dari rekan-rekan saya yang dimana mereka akan saya tanyai tentang seputar masalah yang berada di masyarakat sekitar. Coba sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan, perkenalkan dulu dari Bang Temi. Eh, Perkenalkan, nama saya Herdian Lesmana Anugrah. Saya merupakan temannya Yoga di sini menemani untuk buat video ini. Kuliah. Enggak. Ya, kuliah. Saya kuliah di Universitas Singapura Bangsa Karawang, Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. sastra berarti ya? Ya, sastra. Kalau Bang Pani gimana? perkenalkan, nama saya Pani Fatullah Mukhtar, dan kebetulan kita sama satu universitas. Oh, sama berarti. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Oke. Pemerintahan. Iya, benar. Berarti di situ membahas tentang perpolitikan dong. Wah, selain politik itu pemerintahan membahas segala hal, segala aspek. Jadi tidak hanya politik saja yang kita bahas, gitu kan tentunya. Dan juga Pancasila juga dibahas ini nih. Berarti Karena penting Pancasila. iya, berarti kita satu server. Iya, Ya. benar, Bos. Benar. Oke. Bang Pani lahir di mana? Oh, saya lahir di Jakarta, Jakarta. tanggal 9 Juni 2002. Berarti masih Indonesia dong? Ya, jelas, Jelas ya, Indonesia. Indonesia. Masa Malaysia sih? Jadi gini ya Bang Pani, kan kita itu kan besar di negara Indonesia. Betul. Berarti sudah tidak asing lagi dong dengan yang namanya Pancasila. Wah, itu mah falsafah negara kita. Jadi bagaimana sih menurut Bang Pani? Apa pendapat Bang Pani tentang Pancasila? Ya dari kata-kata sendirilah gitu. Ya, menurut saya sih Pancasila itu adalah pandangan hidup kita bernegara. Oke. Jadi negara kita diatur oleh Pancasila itu. Jadi kita setiap hidup kita berdasar pada Pancasila tersebut. Berarti sumber dong, sumber. Ya, jadi sumber hukum. Pancasila ini sebagai ideologi negara kita. Ideologi. Jadi supaya pemikiran kita itu tidak liberal, tidak komunis, tidak sekuler. Nah, makanya Pancasila itu penting bagi masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia. Berarti Pancasila itu sebagai selain sebagai dasar hukum juga sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup. Iya. Kalau menurut Bang Temi gimana? Kalau menurut saya Pancasila merupakan pedoman bagi suatu negara yang dimana kita harus menjadi cerminan hidup. Cerminan berarti ya. Menjadi cerminan hidup sebagai warga negara Indonesia itu seperti apa sih? Kita harus menuruti semua poin-poin yang tercantum di Pancasila itu sendiri. Dari mulai membahas ketuhanan sampai kerakyatan sampai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila merupakan sebagai tiang atau pedoman bagi bangsa Indonesia untuk lebih ke arah yang maju. Tapi bro, begini, kita masyarakat Indonesia itu kebanyakan dari pemudanya dan juga para pelajar mahasiswa itu banyak sekali saya melihat gitu jauh dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Berarti banyak yang melenceng dong Bang Bani. Iya, itu penyebabnya kenapa tuh kok bisa sampai segitunya gitu? Mungkin kita lihat sekarang pemuda tuh kurang bernasionalisme. Iya, oke. Berarti kan tadi sesuai dengan disebutkan oleh Bang Herdian ya. Iya. Sesuai dengan poin-poin yang terdapat dalam Pancasila. Nah, kan Pancasila itu di setiap poinnya memiliki lambang. Iya, betul. Nah, dalam lambang Pancasila kan ada lambang bintang, ya, pohon beringin. Iya.
Terus ada Ada rantai. rantai, ada banteng Nah. itu, banteng muda. Coba bagaimana sih? Apa sih ya? Jelaskan menurut Bang Pani dari lambang banteng tersebut. Menurut Bang Pani itu pengertiannya apa sih dalam lambang banteng tersebut? Jadi lambang-lambang itu dari keseluruhan lima Ya, apa namanya, lima nilai-nilai lah, nilai-nilai lima Pancasila. lambang itu Ya, mengandung arti tersendiri gitu. Jadi saya simpulkan saja. Jadi Pancasila itu mengandung nilai-nilai yang dimana kita diajarkan untuk sopan santun, keadilan, kita diajarkan untuk hidup adil, musyawarah, kita bersatu. Yang paling terpenting itu adalah kita wajib bertuhan gitu, ketuhanan gitu ya. berketahanan, gitu. Walaupun agamanya berbeda-beda. Oke. Makanya di Indonesia ini menolak keras ateis gitu. Kenapa itu bisa ditolak seperti itu? Kenapa? Ya karena tadi Mungkin kita lebih nggak condongkan poin Pancasila tuh yang pertama ketuhanan yang Ya, Maha Esa. ketuhanan. iya, jadi Sekarang kita kan ateis Tidak tidak memiliki percaya, Tuhan. tidak percaya Iya. Tuhan. Jadi Ya. Jadi semuanya nggak itu nyambung lah. tertolak oleh sila yang pertama, yaitu ketuhanan Yang yang Maha Esa. Berarti kalau ateis kan nggak punya Tuhan. Ya, ya. Berarti dia itu nggak nasionalis berarti. Kalau menurut saya, kalau masalah Tuhan sama nasionalis itu jauh berbeda. Jauh. Mungkin kalau Tuhan mungkin ke agama, ke religius itu ya. Iya, Kalau religi ya. masalah nasionalis itu wajib, karena kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Tapi gini bro, tadi ente ngomong ateis itu tidak nasionalis ya, tidak nasionalis. Tapi sesungguhnya ateis itu dia tidak menganggap adanya Tuhan, tapi di dalam dirinya, dalam pandangan bernegara, dia menganggap nasionalis juga sama. Gitu. Nah, apakah di Indonesia boleh tidak beragama atau bertuhan lah? Apakah di Indonesia boleh? Ya tidak boleh. Tadi kan saya sudah Oh. ngomong, ente gimana? Kan tadi kan berpacuannya itu ke sila yang pertama. Oke. Gitu. Berarti kan tadi sesuai dengan yang lambang disebutkan, lambang nilai Pancasila yang disebutkan oleh Bang Pani. Bagaimana sih cara mengimplementasikannya ke dalam diri kita? Ke dalam diri kita sehari-hari gitu. Ya, yang pertama itu sebelum ke orang lain gitu ya, kita melakukan kepada diri kita dulu sendiri gitu. Iya, berarti mulai dari diri kita sendiri Ya. sebelum ke orang lain. Ya, jangan ribet-ribet deh, kita yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, supaya tertanam nilai-nilainya kepada diri kita, ya kita harus mematuhi agama yang kita anut. Kan Ya. kita agama Islam gitu. Jadi kita harus mengikuti apa namanya, ketentuan-ketentuan agama yang telah ditetapkan, Ya, misalnya ya. ibadah gitu ya. Dan ibadah juga ada dua. Yang pertama hablum minallah dan hablum minannas. Ya, benar. Jadi selain kita beribadah kepada Allah, dan juga kita wajib beribadah kepada manusia. Contohnya seperti kita berbagi gitu, tolong menolong, gotong royong. Nah, itu salah satu ibadah. Bahkan senyum pun Ibadah. dikatakan ibadah gitu. Kalau Bang Herdian nih, bagaimana sih, sejauh mana sih penerapan nilai-nilai Pancasila di Indonesia, sejauh mana gitu? Apakah sudah efektif atau belum? Menurut saya, yang lihat saya dari fakta bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman kehidupan sehari-hari itu masih belum efektif sih, masih ya? belum mencapai batas kepedulian terhadap sila-sila di Pancasila sendiri. Jadi masih ada yang melakukan Belum. belum ini ya, belum rata gitu ya dari segi penerapannya gitu ya. Jadi dari segi penerapan, kata Bang Pani yang tadi dibicarain, sebelum ke orang lain kita harus diri dulu sendiri. Ya, benar-benar. Tapi bro, masyarakat itu kadang sering melihat contohnya orang lain gitu. Mungkin kalau Banyak dari kalau pejabat gitu kan, pejabat, Ya. terus
terutama pejabat itu adalah salah satu tokoh Tokoh yang dilihat, yang paling dilihat, dilihat, yang emang. paling- Paling Jadi, mencolok emang. Iya, jadi pejabat itu harusnya menjadi sebuah teladan bagi masyarakat. Benar. gitu. Jadi kalau misalnya pejabatnya Korupsi. korupsi Gimana itu? dan juga apa namanya tidak musyawarah, Iya. tidak adil, Benar. terutama dalam penegakan hukumnya. Jadi Benar, pandangan benar. masyarakat itu ngapain sih gua ngikutin nilai-nilai Pancasila sedangkan pejabatnya juga Jadi begitu. jadi bawaannya kita tuh jadi pasif gitu loh. Iya. Ke Pancasila Iya. jadi pasif. Jadi kita akan menilainya dari mata yang kita lihat, Ya, kayak betul. pejabat nih yang gini, wah pejabat kayak gitu apalagi ke gua kan gitu kan. Mungkin kebanyakan pasif sih menurut mengacu ke sila-sila Pancasila itu mah. Nah, Indonesia kan negara hukum ya. Iya, benar. Kenapa sih masih banyak gitu hukuman yang masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah gitu? Benar. Seperti contohnya kan, banyak. Iya, yang korupsi kan, seperti yang korupsi gitu, dana-dana bansos lah, Iya. COVID kayak gitu, kan bisa mencapai ratusan triliun gitu, miliaran. Tapi kok hukumannya cuma 2 tahun, 5 tahun, itu juga belum dengan potongannya kan? Iya. Tapi kok kenapa sih masih ada gitu di luaran sana seorang nenek-nenek yang mencuri kayu bakar untuk makan sehari-hari, tapi divonisnya sangat berat. Setimpal sama yang korupsi. Nah, Padahal menurut yang Bang Pani diambil itu nggak gimana? seberapa untuk menyambung hidupnya kan. Nah, menurut Bang Pani itu gimana pandangan Jadi seperti itu? adanya hukum yang Tumpul ke atas. dan tajam ke bawah itu diakibatkan oleh adanya uang yang Oke, pertama. berarti uang berkuasa. Uang segalanya. Ketika seseorang dihadapkan dengan uang, apapun itu pasti akan dilanggar. Iya. Contohnya tadi kan ada nenek-nenek Yang mencuri kayu. mencuri kayu atau mengambil kayu dengan tidak mengambil lah. sengaja gitu ya. Iya. Itu masuknya ranah pidana gitu ya. Kemarin juga kan ada kasusnya Habib Rizik tentang pelanggaran prokes gitu kan. Iya. Itu harusnya menurut saya tidak dikategorikan kepada hukum pidana, tapi pelanggaran. Nah, kenapa bisa gitu? Nah, kalau misalnya pelanggaran ini ya tidak masuk ke ranah pidana, tetapi ranah kayak denda gitu. Oke. Jadi hukumannya itu tidak sampai ke penjara, walaupun ke penjara juga tidak bertahun-tahun, paling berbulan gitu. Nah, adanya seperti ini ada unsur politik. Nah, politik ini adalah salah satu seni untuk mengendalikan kekuasaan. Ketika kekuasaannya itu terancam ataupun kekuasaannya ini dimasuki oleh para elit-elit yang tidak bertanggung jawab, Bakal jadi ancaman dong. nah hukum ini pasti bakal kelihatannya tidak Transparan. transparan Nggak gitu. transparan. Tidak transparan, Bro. Jadi mungkin ada hal yang terselubung di balik semuanya itu. Tapi gimana ya? Baik lagi sih kembali Indonesia kurang orang-orang yang jujur. Kurang banget. Itu bahwa saya melihat itu emang kenyataannya gitu. Kalau Indonesia itu kurang kayak orang-orang jujur yang patuh dengan amanat yang diberikan oleh pemimpin. Mungkin kalau orang Indonesia banyak yang jujur, mungkin Indonesia sudah bukan lagi negara berkembang. Kita lihat aja segala aspek ada kan, sumber daya alam Indonesia Ya, kaya. betul. Sumber daya manusia kan banyak yang pinter lah, banyak universitas di Indonesia. Betul. Ya gitu, tinggal kita kurang orang yang jujur untuk mengolah negara menjadi sebuah negara yang maju. Iya. Nah, ini adalah penyebabnya kurangnya penerapan atau pembelajaran Pancasila. Jadi dia kurang tuntas mempelajari Pancasila itu. Pancasila itu sebenarnya sudah bagus dalam segi nilai-nilainya. Berarti sebenarnya yang butuh pendidikan Pancasila itu masyarakat atau para pejabat? Ya, dua-duanya. Ya, Iya, dua-duanya. selaku warga negara aja, kan itu udah kewajiban ideologi. Itu kan sebagai pedoman pejabat kita. juga kan masyarakat Indonesia, pemerintah. Sebagai contoh. Iya kan, pemerintah. pejabat kan wakil rakyat gitu kan. Jadi harus mencetak yang baik lah gitu di depan-depan rakyatnya gitu. Bukannya menunjukkan keenakan dia bekerja gimana. Kan itu kan amanat dari rakyat. Untuk menyampaikan semua aspirasi, semua pendapat dalam segala aspek
kayak kemarin Mungkin dia sempat terlalu dibahas mungkin dia undang-undang. terlalu nyaman oleh Mungkin dia terlalu kursi nyaman. kekuasaannya Iya, iya. gitu kan. Mungkin dia terlalu larut dalam Keenakan. Enakan dunia Jadi, padahal itu. intinya Aduh. belajar susah dulu deh, baru ngerti yang kayak gimana perjuangan. Ya, Kalau udah betul, susah belum mah. Betul. Betul ya. Nah, kita kan sebagai mahasiswa nih, bagaimana sih pandangannya kalau ya melihat berita-berita di TV gitu, beritanya itu masih belum pasti gitu, masih apa sih ya, masih hoax gitu, Masih hoax. Masih abu-abu. belum jelas Ya, abu-abu. belum jelas ininya lah sumbernya gitu. dan juga belum bisa dibuktikan secara fakta gitu Nah, kan ya. ya, Nah, jadi kita sebagai mahasiswa gitu ya. bagaimana menanggapi kasus seperti itu gitu. Jadi Mungkin kita harus memilah-memilah apa yang dikabarkan oleh berita online saat ini. Sekarang kan masih banyak gitu fakta yang bukan sebenarnya, kayak hoax kayak gitu ya. Jadi kita harus memilih, memfilter, menyaring. Kita baca dulu nih apa nih berita apa yang update hari ini. Ini jelas enggak sumbernya dari mana gitu kan. Masih telusuri dulu berarti Iya, ya. benar. Jadi enggak asal kirim, Iya. share aja kan enggak gitu kan. Banyak kan sekarang apalagi ada hukum pidana undang-undang ITE ya. Jadi mengatur semuanya gitu. Kita berbicara yang tidak pantas juga bisa gitu kan. Ya gitu sih, memilah-milah lagi apa yang informasi atau ada yang info update itu di negara Indonesia itu harus kita pilih-pilih lagi. Mana nih yang benar? Ini benar gak sih sumbernya? Ya gitu, kembali ke diri sendiri. Nah, jadi saya tambahin sedikit. Iya, silakan. Kenapa banyaknya para pemuda atau mahasiswa pelajar mempercayai berita-berita yang tidak jelas sumbernya? Ya karena itu kurangnya minat baca. Benar. Nah, minat baca ini memang harus diterapkan pada generasi muda saat ini. Kalau misalnya kita kurang baca, kita cuman baca judul doang, kita pasti kan zaman sekarang mah kan gampang share kebanyakan orang-orang lihat video tuh bergantung judulnya gini Iya. kan. Kalau menarik nih gua baca gitu tanpa diketahui dulu nih sumbernya di mana nih, bener enggak gitu kan. Ya kayak gitu kebanyakan cuman lihat judul. Pengalaman ya. Pengalaman. Nah, ini PR buat kita semua, harus tingkatkan lagi minat bacanya supaya apa? Kita bisa mengcounter berita-berita hoax. Jadi kita tidak hanya membaca dari judulnya saja, tetapi kita membaca isinya. Dan jangan lupa untuk menelusuri sumber-sumbernya yang terpercaya terkait berita tersebut. Ya, dan selain kita mengetahui sumber-sumbernya, kita juga harus mengetahuinya secara fakta di lapangan ataupun kita mendengarkan pembicaraannya para pakar, tokoh yang memang sudah berpengalaman gitu ya. Nah, insya Allah jika kita minat bacanya sudah meningkat gitu ya para pemuda, berita-berita hoax ini nggak bakal mempan gitu kepada kita gitu kan. Kita bakal nggak peduli bro. Benar. Nah, sesuai dengan tadi ya teknologi, apakah Pancasila masih mampu gitu menjawab setiap tantangan di era globalisasi saat ini? Bisa Berarti. bisa. Jadi kembali lagi kepada diri sendiri. Tergantung kita menerimanya menerima enggak gitu kan. Pancasila itu udah ada di hati kita kan sebagai rasa nasionalisme gitu kan ya. Kalau misalnya kita kuat, mau jawaban berupa apapun, kita gak akan padam rasa nasionalisme kita, masih mempertahankan atau enggak memperbesar api nasionalisme kita di diri kita sendiri. Ya, betul. Jadi untuk menghadapi tantangan zaman. Ya, tantangan zaman. Pancasila itu memang fleksibel gitu. Fleksibel. Jadi tidak seperti mengikuti zaman dulu, pasti kita mengikuti alur zaman. Benar bro. Tetapi fleksibel. Nilai-nilainya itu tidak hilang atau tidak larut gitu. Tergantung kepada diri kita sendiri benar. Bagaimana cara mengikutinya. Pancasila itu kan sebagai landasan kita gitu ya. Jadi Pancasila itu tidak tidak yang menyuruh gitu, tapi sudah ada jadi pedoman gitu ya, pedoman saja gitu, tidak menyuruh kita buat seperti ini, tapi ya kembali lagi kepada manusianya ini nih yang
kadang-kadang nggak jelas anjir. Kadang-kadang rada susah nih. Nah, bagaimana sih penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa gitu? Mungkin Dalam belajar segi apanya nih? ya benar dalam segi aspek apa nih? Ya dalam segi akhlak gitu kan. Oh, Kan zaman sekarang tuh makin parah gitu. oh ya benar ya, Bagaimana jadi cara penerapan nilai Pancasila itu agar akhlak pemuda itu lebih inilah lebih bagus gitu. Sopan Ya, santunnya, sopan iya, santun beradab benar gitu ya. ada. Jadi tidak Bagaimana penerapannya itu seperti itu? Mungkin kita harus mensosialisasi lagi lebih lebih jelas. Jadi nggak sekedar tahu doang nih sila ini gini-gini gimana. Jadi kita harus jelas bersosialisasinya ke lingkungan mahasiswa kita. Hmm. Kayak nih lu mau kehidupan sehari-hari gini nih. Lu harus berkesinambungan lah gitu sama sila-sila Pancasila agar menjadi warga negara yang nasionalisme, yang peduli dengan negara, yang ingin membangun negara. Mungkin itu sih lebih Dan- memperkenalkan gitu. Enggak sekedar baca doang, enggak sekedar hafal doang. Iya, Pancasila itu apa gitu kan. terkadang kebanyakan dari pemuda-pemuda atau mahasiswa itu dalam memperkenalkan Pancasilanya itu cuman sekedar lisan gitu kan. Iya. Ya, Tapi benar, dalam nggak kelakuannya tahu. sendiri itu sangat bertentangan sekali dari Pancasila jauh itu. Maka dari itu eh, mulai dari sekarang mahasiswa itu harus mempromosikan Pancasila atau memperkenalkan Pancasilanya itu dari segi kelakuan. Kelakuan. Misalnya kita ke dosen gitu ya. Dari segi komunikasi kepada dosen itu ya menggunakan akhlak gitu ya. Ya sopan lah Sopan gitu kan ya. santun, Maksudnya jangan kan dosen kan pengajar kita. Kita jangan dapat sampai ilmu dari kita, ya kita harus sopan iya, gitu dalam menghadapi semua permasalahan gitu. Berpikir jernih. ya jangan sampai dosen itu kita anggap sebagai teman ngobrol cara teman gaul lah gitu. Gak boleh. Ya boleh kayak gini nih, gak boleh kayak ini nih ngomong ceplos-ceplos lah Iya, gitu kata itu dokter teman kan, ya, iya kayak kan. seperti ada teman. batasan-batasannya Ceplos-ceplos gitu. lah gitu kan, kalau ke dosen gak boleh gitu Boleh kan. ngobrol Itu sebagai santai. etika lah, Iya. beretika dalam berbicara. Boleh ngobrol santai gitu sama dosen. Jadi Tapi kata Bang Pani apa? Kita sebagai pemuda harus mempromosikan apa? Pancasila itu melalui perilaku kita Perilaku. sehari-hari sendiri Oke. gitu. Kan sekarang kan zamannya zaman era globalisasi ya. Iya, iya, iya. Dan pakaian-pakaian atau pergaulan kita pun banyak mengikuti dari benar, luar gitu. Dari luar. Nah, gitu kan. apakah kita apa sih ya? Kalau mengikuti brand-brand dari luar gitu, kita nggak nasionalis gitu? Bang Enggak Pani? sih gini nih. Jadi menurut saya mah ya kita membeli brand lokal secara tidak langsung kita menumbuhkan perekonomian Indonesia kita Nah. sendiri. Masih banyak kok barang-barang lokal yang bagus yang gak kalah bersaing sama brand-brand luar lah kayak gitu kan. Cintailah Produk produk-produk Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Nah, Promosi. tapi di sini kalau menurut saya boleh kita memakai pakaian atau produk-produk Dari luar luar. negeri. Iya. Kan Pancasila itu kan fleksibel gitu. Tetapi jangan terlalu berlebihan. Karena yang berlebihan itu gak baik teman-teman. Nah, jika kita berlebihan atau kecanduan memakai produk, nah kita itu sama aja sudah melenceng dari Pancasila tersebut. Apalagi kalau kita sampai mengikuti budaya orang Iya, luar. budaya. Wah itu jangan, gak boleh. Iya. Itu kan kita harus Nah. memfilter dulu kan. Misalnya sih ada budaya ya, tren baru nih dari lebih luar masuk ke Indonesia. Kita tuh sebagai lah netizen lah ya gitu ya harus memfilter banyak kayak gitu, kayak tren-tren yang baru yang tidak sesuai dengan Pancasila. Iya. Ya, gue setuju tuh. Setuju. Sama adab lah, etika yang berbeda kan, mungkin berbeda negara kan, berbeda juga pergaulannya, perilakunya kan, nggak cocok dipakai di negara ini gitu kan. Jadi kita harus memfilter apa yang masuk Indonesia, menyaring gitu kan. Wah ini bisa diterapin nggak nih ya di tempat gua nih gitu kan. Pikir-pikir dulu, wah ini enggak nih, enggak juga nih, enggak baik nih. Mending tinggalin. Mending kita buat tren yang positif sebagai anak muda. Karena yang berkarya adalah anak muda. Mau siapa lagi sih kalau bukan kita mah. Tapi berkaryanya itu bagaimana Bang? Cara kita sebagai anak muda menunjukkan kita orang Indonesia gitu kan
bisa berkarya gitu. Mungkin dalam hal melestarikan budaya seperti batik kan. Ya bisa pakai batik, Iya. style batik Jadi gitu kayak ya. gini nih pakai batik. Ya pakai kayak batik gitu ini ya. kan Nah, bukan ini. Nah, ini salah satu ini ya jadi mempromosikan iya ya. benar. budaya Nih, Indonesia batik nih. kalau gini ya, kalau gue punya uang banyak nih keluar negeri, oh gue pakai batik, wah nih bagus nih, lu beli baju di mana di negeri gua Nah, nih. berarti jangan tinggalkan jiwa nasionalis Ya, kita sebagai benar. ciri khas bangsa itu batik Iya. itu kan. Walaupun zaman kita udah berubah, Iya. tetapi identitas kita sebagai orang Indonesia yang berpandangan Pancasila itu tidak hilang gitu kan ya. Benar, benar. Oke. Oke, berarti kan ada nilai-nilai Pancasila yaitu sila kelima yang berbunyi itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah itu ada hubungannya dengan hak asasi manusia, Bang Pani? Om, mungkin menurut saya itu sejalan lurus sih, segaris lurus antara keadilan dan sama hak asasi manusia. Berarti masih Masih ini bersambung ya? Bersambung sih, berkesinambungan lah Iya, gitu, iya. masih kini. Ada hubungan Iya ya. gitu. Sekarang kan keadilan nih, kita lihat keadilan bahwa rakyat kecil Masih kayak itu. Salah fokus kita ya. rakyat, kita lihat rakyat kecil aja nih ya. Iya. Banyak yang kayak kasus-kasus yang gak ditangani, beda sama yang punya uang makan gitu ya. Kita kan sebagai rakyat kecil, orang yang punya gitu kan, kadang-kadang keadilan masih kena kurang masih kena belum. Masih kena itu. Iya. Masih lah. Masih kene. Masih kena tuh. Maaf nih, Sundanya Sunda. Iya, makanya itu di sini maksudnya keadilan dan HAM itu memiliki hubungan. gitu kan. Hubungan. HAM itu kan adalah hak Asasi manusia. bagaimana manusia itu bebas gitu ya. Jadi tidak ada tekangan sana sini gitu. Benar. Tetapi di situ dalam keadilan itu pasti ada yang namanya Ya kalau keadilan itu penting. independen gitu kan. Harus adanya keindependenan dan juga transparansi hukum gitu. Jadi ketika seseorang itu mempunyai kasus ataupun masalah gitu kan, hukum ini memang harus independen gitu kan. Ya. Ketika tidak independen, jadi jadi rakyat Indonesia itu menganggap bahwa nilai Pancasila itu belum sesuai dengan realitanya gitu kan. Iya, berarti hukum itu tidak memihak dong ya. Iya, harusnya begitu. Ya kalau hukum harusnya netral. Iya, harusnya Gak memihak netral siapapun. Gak lihat dia jabatannya apa, gak lihat dia punya uang banyak apa, enggak. Nah, kalau soal hak asasi manusia ya, kan sekarang ini lagi ramai di media sosial tentang berita gitu, peperangan antara Palestina dan Israel gitu kan. Sekarang katanya semakin memanas gitu. Ya. Bagaimana sih pendapat kita gitu menanggapi berita tersebut? Tapi gitu? sebelum itu, menurut Anda konflik Palestina dan Israel itu ada menurut lu konflik agama apa konflik apa tuh? Negara atau negara sama negara. Konflik negara apa konflik kemanusiaan atau apa? Coba saya pengen tahu. Gimana? Mungkin kalau konflik Pengertian dulu aja. Soalnya kan setiap negara berhak merdeka. Iya. Setiap negara berhak merdeka, berhak berhidup bahagia. Kalau sekarang zaman sekarang perang-perang tuh gak perlu sih menurut gue mah. Mending kan damai lah gitu ya. Duduk bersama kayak kita Iya. gini ya, sambil ngopi. Santai ngopi dulu. Nah. Jadi apa ya? Jadi kita tuh kayak bersahabat gitu ya, kayak saling merangkul lah. Apalagi kan kita lihat bahwa banyak perang tuh banyak menimbulkan kesengsaraan, kayak anak-anak yang gak dosa tuh jadikan korban. Kalau yang gue baca sih di artikel ya, jadi Israel itu ingin menguasai Palestina itu katanya di bawah Masjid Al-Aqsa itu katanya terdapat kerajaan Solomon. Apakah benar seperti itu, Bang Pani? Jadi itu kan menurut keyakinan orang-orang Yahudi gitu ya. Dan saya juga kan kurang tahu juga gitu kan, apakah benar gitu di bawah Masjid Palestina ada Kingdom Solomon itu jadi kerajaan Sulaiman gitu. Iya. Nah, untuk itu sebenarnya sih konflik Israel sama Palestina itu tidak sepenuhnya konflik antara agama gitu. Jadi Yahudi membenci
Seakan-akan kan kita banyak yang berpendapat kan Yahudi itu benci Islam gitu Iya, kan. iya. Tetapi kita lihat kembali lagi ke HAM tadi, itu adalah di mana ada unsur kemanusiaannya gitu. Jadi di negara Palestina itu kan tidak hanya ada Islam saja, Iya, benar. ada yang agamanya Kristen Ortodoks, Kristen Protestan, dan juga di Israel juga ada yang agamanya Islam gitu kan. Itu adalah salah satu wilayah Palestina yang tadinya Palestina ekspansi oleh Israel. Berarti itu bukan konflik keagamaan dong berarti ya. Di situ tuh memang ada konflik agama, Oh, namun ada. tidak sepenuhnya agama, tetapi Oke. di situ adalah konflik di mana perebutan kekuasaan dan tanah gitu kan. Di situ tuh Israel ingin memperluas negaranya gitu kan. Kudeta. Nah, itu sebenarnya Israel itu kan tadinya nggak punya tanah gitu kan, Iya, nggak punya tempat negara gitu kan. Nah, itu waktu itu pas dulu Palestina itu kan welcome lah menerima gitu. lah orang-orang Israel gitu kan, Oke. Yahudi. Tetapi kenapa kesini itu makin melunjak gitu kan? Ya itu sebenarnya antara dua-duanya itu salah. Salah. Salah di mananya ini? Salah dari segi eh, dari kemanusiaannya kan gitu kan. Adapun kan Israel kan menyerang Palestina, yang kena itu kan masyarakat sipilnya Iya, gitu kan. benar. Itu kan menyalahi aturan HAM gitu. Banyak orang-orang yang bersalah jadi korban. Iya, dan juga Hamas gitu kan. Hamas ingin membalas kemana Israel. Israel, yang kenanya juga masyarakat sipil. Iya, benar. Kalau mau perangnya itu di lapangan langsung, tentara versus tentara. Nah, iya. itu yang namanya perang yang sesungguhnya gitu. Jadi tidak ada perusakan fasilitas gitu kayak rumah sakit, rumah biasa, rumah sipil, dan juga bangunan-bangunan yang memang ditempati oleh para Penduduk ya. penduduk gitu kan. Ya emang sih di situ juga banyak kerugian materi ataupun moral. Iya. Kalau kita lihat di TV-TV kan banyak gedung-gedung yang rubuh, terus banyak korban jiwa juga. Nah, seperti yang kita bicarakan tadi soal tentang ancaman ya. Bagaimana sih kita sebagai pemuda penerus bangsa menghadapi adanya ancaman dari dalam maupun dari luar? Bagaimana menanggapinya gitu? Misalkan ada ancaman dari dalam seperti teroris gitu, atau rakyat, atau ada organisasi-organisasi yang membangkang. Jadi di sini tuh Ya mungkin pemerintah juga bertindak tegas bahwa ada teroris kan. Itu kan menolak paham-paham negara kita sendiri kan ya, teroris. Jadi ingin memberontak gitu kan ya teroris ya. Ya, betul, Mungkin betul. pemerintah harus tegas dalam menghadapi hal ini kayak teroris kan. Jadi kan memperbanyak permasalahan kan gitu kan ya. Mendinglah kita saranin aja ke pemerintah yang punya instansi yang terkait buat menumpas teroris-teroris itu dan meminimalisir menjaga dari paham-paham teroris. Iya. Nah, di sini juga untuk menangkal gitu ya, menangkis ancaman internal dan juga eksternal gitu kan. Iya. Jadi ada dua ancaman. Pertama eksternal gitu kan. Eksternal itu ancamannya bisa macam-macam, dari ancaman budaya kita diaku-aku oleh negara lain. Seperti juga, contohnya kan reog ya, Reog Ponorogo, dan juga wayang, dan juga batik dan keris itu kan diaku sama Malaysia gitu waktu itu kan ya. Iya. Banyak sih sebenarnya. Selain itu kan banyak juga ancaman eksternal itu kayak penyerangan negara lain itu, misalnya Cina waktu itu tuh masuk ke wilayah teritori Indonesia gitu kan. Yang Laut Natuna bukan? Ya, yang Natuna itu salah satu ancaman eksternal gitu terhadap bangsa kita gitu. Dan juga yang internal yang itu mungkin mengancam kedaulatan. Ya, kedaulatan. Kalau misalnya internal seperti rakyatnya sendiri memberontak, ingin mengubah teroris ideologi negara kita. ideologi sendiri, jadi bertentangan, gak menerima kita bahwa Pancasila sebagai ideologi kita sendiri, bertentangan. Untuk menakalnya sendiri, ya kita gimana kembali kan lagi. sekarang kan masih ada isu-isu tentang paham-paham teroris, gimana tuh ya sekarang
kita harus jelas dan kita harus memberantasnya gitu. Kita harus memusnahkan paham-paham teroris yang gitu yang mengancam Daulatan berarti. iya Ya, sama kembali lagi mengancam ke generasi muda kembali kita. lagi ke diri kita sendiri. Kita harus berpandangan kepada Pancasila, karena di Pancasila itu kan ada ketuhanan yang Maha Esa, terus 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, dan lain sebagainya gitu poin-poinnya. Jadi kalau misalnya kita bertuhan gitu ya, pasti kita tidak akan melakukan sebuah teroris gitu, karena di dalam agama itu kan sifatnya kan sangat melarang untuk bunuh diri gitu kan, ngebom. Jadi tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan gitu kan. Semua agama itu benar, tetapi yang salah itu adalah umat-umatnya dan oknum-oknumnya itu. Oknum yang paling tidak bertanggung jawab. Iya, itu yang salah satu oknum yang memprovokasi bagaimana supaya agama itu jadi tercemar gitu. Jadi seakan-akan Pancasila itu sangat bertentangan sekali dengan agama, terutama yang terus-terus itu dianggapnya beragama Islam. Nah, ini bahaya nih. Kita harus pintar-pintar ini nih memfilternya gitu kan. Dan juga menganalisis gitu kan. Berarti harus mulai dari diri kita sendiri juga ya, Bang. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Bang Pani sama Bang Herdian yang bersedia meluangkan waktunya. Mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada penonton. Silakan dari siapa dulu nih? Jadi Bang Pani mungkin. Untuk pesan dari saya, tingkatkan nasionalisme, jauhi paham komunisme. Oke, dengar. Ya, sekali lagi saya tegaskan, tingkatkan nasionalisme, jauhi paham komunisme, dan jangan lupa yang paling utama kita harus berpegang teguh kepada Pancasila dan juga agama. Agama itu mengatur segala yang ada di pada Pancasila, gitu kan. Kalau dari Bang Herdian gimana? Mungkin kesimpulannya kita harus menguatkan kembali lagi sih rasa nasionalisme kita gitu kan ya, jangan padam, harus menguatkan biar zaman pun berganti jangan sampailah gitu kan, kita harus ada pegangan untuk kedepannya. Jadi intinya kuatkanlah nasionalisme kawan. Oke, kawan. Oke, baiklah, sampai sini saja ya podcast dari saya dan kedua teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar,